Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mezri Noveliza akan menyampaikan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Pengertian piutang. Piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang biasanya digolongkan ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang di luar usaha. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Pemisahan ini dimaksud untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui apakah wajib pajak (WP) melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer. Agar dari pembukuan piutang dapat diperoleh keadaan mengenai saldo piutang, maka rekening piutang khususnya untuk keperluan fiskal harus dapat memberikan keterangan data: 1. Nama dan alamat lengkap debitur. 2. Saat timbul maupun kurangnya piutang. 3. Jumlah piutang kepada debitur. 4. Jenis piutang, misalnya piutang usaha, piutang kepada pegawai, piutang kepada pemegang saham. 5. Hak penerimaan bunga. 6. Tanggal jatuh tempo piutang. 7. Jumlah piutang yang dapat dihapuskan. 8. Keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang. Pengertian persediaan. Menurut EII 2007 dalam PSAK 14, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan untuk perusahaan perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur, berada dalam proses produksi, atau barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan bahan pembantu untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis persediaan ada 3, yaitu 1. Bahan baku dan bahan pelengkap. 2. Barang dalam pengolahan. 3. Barang jadi. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Dalam dunia akuntansi dan bisnis, ada beragam istilah yang lekat dengan para praktisinya. Salah satunya adalah piutang. Pada kondisi tertentu, piutang dapat menjadi piutang tak tertagih. Piutang menjadi sarana yang diberikan oleh perusahaan sebagai salah satu strategi fleksibilitas pembayaran. Sejalan dengan praktiknya, beberapa pihak yang berutang mungkin mengalami kendala sehingga timbulnya kondisi piutang tak tertagih. Dalam praktiknya, pemberlakuan piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi perusahaan diperoleh baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Tetapi wajib pajak perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi secara fiskal untuk menghindari adanya koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Untuk nominal yang besar, metode pencatatan piutang tidak tertagih ini lebih sering menjadi pilihan. Perkiraan piutang tak tertagih. 1. Entry jurnal dengan mendebit beban hutang buruk dan penyisihan kredit untuk piutang tak tertagih. 2. Menghapus akun piutang tak tertagih pada akun debit. Penyisihan piutang dan kreditkan piutang yang disesuaikan. 3. Metode penghapusan hanya dapat digunakan untuk nominal kecil. Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang sehingga Anda perlu mempertimbangkan syarat penghapusan piutang tak tertagih kepada konsumen. Syarat demikian, beban piutang tidak menjadi kerugian perusahaan sehingga secara langsung piutang tidak tertagih ini tidak menghasilkan pendapatan dan menurunkan laba. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar jenis piutang ini dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2. Wajib pajak harus menyertakan daftar piutang yang nyata, tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak berbentuk hard copy dan soft copy. 3. Piutang tak tertagih tersebut telah 1. Diserahkan ke perkara penagihannya kepada
pengadilan negeri atau instansi pemerintahnya menangani piutang negara. 2. Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut. 4. Telah dipublikasi dalam penerbitan umum atau khusus. 5. Ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah utang tertentu. 6. Jika utang tidak tertagih telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan di atas, maka wajib pajak dapat membuat daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan kepada kantor pajak saat penyampaian SPT tahunan. Perlakuan pajak pada persediaan. Akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.